Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idhirul Aziz dari Koordinator Program Divisi Penyuluhan Hidroponik dan Vertikal Kultur. Di sini saya akan memberikan dari KKN kelompok 17 UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana hidroponik dipandang secara ekonomi. Tentunya banyak keuntungan dari hidroponik ini. Yang pertama, dari sektor ekonomi tentunya banyak pendapatan yang kita dapatkan. Dari keuntungan tersebut bisa dijadikan alternatif untuk pendapatan secara terus-menerus atau berlanjutan. Yang kedua, tentunya dipandang secara ekonomi, hidroponik ini salah satu alternatif dari saat pandemi ini. Kita tahu banyak angka pengangguran di Indonesia dan banyak PHK. Tentunya sektor dari pertanian atau hidroponik ini tentunya bisa dijadikan alternatif sebagai ladang penghasilan. Yang ketiga, hidroponik dipandang secara ekonomi, tentunya pertanian ini tidak ada ruginya untuk dapat atau dihasilkan, dan secara terus-menerus, dan dilakukan secara terus-menerus dan tidak ada hentinya. Nanti penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Regita Permatasari, saya dari KKN COVID-19 kelompok 17. Saya akan menjelaskan beberapa klasifikasi dari hidroponik. Yang pertama yaitu ada kultur air. Di situ ada NFT atau Nutrition Film Technique, lalu ada water culture atau kultur air, lalu ada kultur agregat. Di situ ada pasir, rock wall, arang sekam, kerikil, batu apung, dan juga drip system atau irigasi tetes. Juga ada wick system atau sistem sumbu, lalu ada ebb and flow, pasang surut, dan vertikultur. Lalu juga ada medium gas, di situ ada aeroponik. Untuk NFT itu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Lalu ada floating hydroponic system, itu suatu budidaya tanaman, khususnya sayuran, dengan cara menanamkan atau menancapkan tanaman pada lubang styrofoam yang mengapung di atas permukaan larutan nutrisi dalam suatu bak penampung atau kolam, sehingga akar tanaman terapung atau terendam dalam larutan nutrisi. Lalu yang ketiga ada wick system. Wick system itu alat yang sangat sederhana karena pada prinsipnya hanya membutuhkan sumbu yang menghubungkan antara nutrisi dan media tanam. Air dan nutrisi akan dapat sampai ke akar tanaman dengan memanfaatkan prinsip daya kapilaritas air melalui perantara sumbu. Lalu yang keempat ada ebb and flow. Ebb and flow ini yang biasa dikenal dengan sistem pasang surut ini merupakan salah satu alat hidroponik yang unik, dikarenakan prinsip kerjanya yaitu tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi. Selain melalui pompa dari bak penampung yang dipompa melewati media, kemudian membasahi akar tanam atau pasang. Kemudian selang beberapa waktu air bersama nutrisi akan turun atau surut kembali melewati media menuju bak penampungan. Waktu pasang dan surut dapat diatur menggunakan timer sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Jadi, tanaman tidak akan tergenang atau kekurangan air. Sedikit tentang ekonomi pertanian dalam vertikal kultur. Dari segi ekonominya, vertikal kultur membantu atau dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi setiap pelaku usaha. Karena prospek atau keuntungan yang dijanjikan sangat menggiurkan. Karena dengan lahan yang sempit kita dapat memanfaatkan menjadi lahan bercocok tanam yang kemudian hasilnya akan dijual kepada konsumen dan kita meraih keuntungan.
sini saya Larasati. Saya akan menjelaskan tentang manajemen usaha tani vertikultural. Pengguna secara efisien sumber-sumber yang terdapat dalam keadaan terbatas meliputi tenaga kerja dan modal.